selesai pembelajaran marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Aprilia. Sebelumnya ingin mengabsen. Apakah ada yang tidak berhadir hari ini? Ada, Bu. Alhamdulillah. Ibu ada membawa beberapa produk. Silakan Aprilia baca komposisinya. Karena ya Aprilia. Jadi komposisi kecap ini, Bu, ada gula, kemudian sari kacang kedelai 12%, kemudian ada garam, air, pewarna alami karamel, penstabil nabati, dan pengawet natrium benzoat. Ya, kemudian berikutnya ada apa saja komposisinya? Di dalam produk-produk ini ada susu, terus itu ada namanya streptococcus, thermophilus, lactobacillus, delphinium, dan lain-lain itu. Kemudian keju. Ada keju memiliki komposisi susu, minyak nabati, air, dan lain-lain itu. Oke, betul. Oke, betul. Terima kasih semuanya. Jadi, dari ketiga produk tersebut ada yang mengandung kedelai, susu, dan berbagai macam bakteri seperti Streptococcus, Thermophilus, dan Lactobacillus. Nah, ketiga produk ini disebut sebagai produk bioteknologi konvensional. Kemudian ada yang tahu bagaimana pembuatan salah satu produk tersebut? Saya, Bu. Irhana, silakan. Kecap, Bu. Nah, kecap itu kalau tidak salah melalui proses fermentasi, Bu. Betul sekali, terima kasih Herman. Jadi ketiga produk ini menggunakan teknik fermentasi. Seperti contohnya pada kecap. Kecap itu pertama-tama pengolahannya kedelai direbus terlebih dahulu, kemudian ditaburi dengan kultur jamur yang biasanya disebut dengan Aspergillus oryzae. Nah, setelah itu ditambahkan air dan garam, kemudian enzim pada mikroorganisme tersebut menghasilkan warna coklat. Nah, kemudian dipanaskan untuk mematikan jamur tersebut. Nah, cairan inilah yang dinamakan kecap yang kemudian dikemas dalam botol. Dari penjelasan Ibu tersebut, kira-kira apa yang dimaksud dengan bioteknologi dan bioteknologi konvensional? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan bisa. Bioteknologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Sedangkan bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme untuk menghasilkan produk dan biasanya melalui proses fermentasi. Betul sekali, terima kasih Nisa. Jadi bioteknologi adalah pemanfaatan organisme untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Sedangkan bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang secara langsung memanfaatkan mikroorganisme, enzim yang menghasilkan mikroorganisme, dan proses fermentasi sehingga menghasilkan produk atau jasa. Nah, jadi kita hari ini belajar mengenai bioteknologi konvensional. Nah, ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu yang pertama, ada melalui kegiatan membaca buku, peserta didik mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar bioteknologi dengan tepat. Yang kedua, melalui tayangan PPT berbagai macam produk bioteknologi, peserta didik mampu menyebutkan produk yang termasuk dalam bioteknologi konvensional dengan benar. Dan yang ketiga, melalui percobaan, peserta didik dapat menentukan prinsip-prinsip pembuatan berbagai produk bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan untuk keterampilannya, tujuan pembelajarannya itu melalui percobaan, peserta didik dapat membuat produk bioteknologi konvensional dalam bidang pangan seperti sate, tempe, atau yogurt.
bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio dan teknologi. Bioteknologi juga diartikan dalam pemanfaatan organisme untuk menghasilkan produk atau jasa sehingga dapat bermanfaat bagi manusia. Pada tahun 1857 mulai berkembang setelah Louis Pasteur menemukan proses fermentasi oleh mikroorganisme. Pada tahun 1920 berkembang pesat dengan ditemukannya fermentasi untuk membuat anggur atau bir. Bioteknologi terbagi menjadi dua, konvensional dan modern. Konvensional yaitu memanfaatkan materi secara langsung dan melalui proses atau prinsip fermentasi. Sedangkan yang modern melalui rekayasa genetik atau teknologi reproduksi. Kita akan membahas bioteknologi konvensional. Pengertian bioteknologi konvensional. Bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur, enzim yang dihasilkan mikroorganisme dan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Ini contoh-contohnya dapat dilihat di sebelah kanan. Nah, manfaat bioteknologi konvensional. Yang pertama, meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman. Yang kedua, menciptakan sumber makanan baru, misalnya dari air kelapa dapat dibuat materi pokok. Yang ketiga, dapat membuat makanan yang tahan lama, misalnya asinan. Yang terakhir, secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian rakyat karena tidak banyak memerlukan biaya. Nah, ini ada tabel beberapa mikroorganisme dan hasil produknya. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Contoh pertama, tape. Tape dibuat dari bahan dasar singkong dengan menggunakan sel-sel ragi. Salah satu mikroorganisme dalam pembuatan tape adalah amir yang bernama Saccharomyces cerevisiae, jamur Aspergillus sp dan bakteri Lactobacter aceti juga berperan dalam pembuatan tempe. Ini ada proses kimianya, yaitu amilum dirubah menjadi glukosa, kemudian dihasilkan alkohol dan karbon dioksida. Kemudian yaitu menghasilkan asam cuka. Oleh karena itu, tape biasanya rasanya sama-sama manis gitu. Yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Proses fermentasi susu menjadi yogurt melibatkan peranan bakteri, diantaranya adalah Lactobacillus dan Streptococcus thermophilus. Yogurt kaya akan protein dan kalsium, vitamin A, B, C, E, dan vitamin K. Selanjutnya ada video pengolahan berbagai macam produk bioteknologi konvensional. Sekarang silakan bentuk kelompok yang terdiri dari 2 sampai 3 orang dalam satu kelompok. Kelompoknya boleh pilih sendiri dan silakan bentuk kelompok. Ibu akan membagikan LKPD yang nantinya akan kalian. Anak-anak, sebelum kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan meminta
meminta kalian untuk melakukan sebuah percobaan singkat dan sederhana selama 20 menit. Yang nantinya akan memudahkan kalian untuk menganalisis prinsip proses pembuatan berbagai produk bioteknologi konvensional. Sebentar, Ibu bagikan alat dan bahan yang akan kalian gunakan. Nah, coba perhatikan ke depan sebentar. Ibu akan melakukan demonstrasi. Pertama-tama, kita sediakan alat dan bahan. Ibu akan mencatatkan makanan. Pertama-tama, masukkan ragi 1 bungkus sama dengan 2 sendok makan pada tiap-tiap botol. Semua, Kak, Bu. Kemudian masukkan 3 sendok gula pasir ke dalam botol yang kedua. Kemudian masukkan 5 sendok gula ke botol yang ketiga. Kemudian masukkan 1 gelas air hangat ke dalam tiap-tiap botol. Kemudian tutup masing-masing botol dan kocok secara perlahan. Kemudian tutup botol dengan menggunakan balon. Kemudian diamkan selama 15 sampai 20 menit dan amati perubahan yang terjadi pada setiap botol. Coba perhatikan LKPD yang Ibu bagikan sebelumnya. Di sana ada beberapa penemuan masalah seperti apa saja faktor yang mempengaruhi fermentasi, apa kesimpulan dari percobaan ini, kemudian apa saja jenis produk pengolahan bioteknologi, jenis mikroorganismenya, dan proses pembuatannya bagaimana. Kira-kira apa jawaban untuk pertanyaan apa saja faktor yang mempengaruhi fermentasi tersebut? Ya, silakan Aprilia. Jadi faktor yang mempengaruhi fermentasi itu adalah substrat, Bu. Kemudian suhu, pH atau keasaman, kemudian udara atau oksigen dan lain-lain. Kira-kira hasil percobaan tersebut itu adalah mengenai fermentasi alkohol, yakni pengubahan senyawa glukosa yang ada pada gula menjadi senyawa etanol dan karbodioksida dengan bantuan mikroorganisme seperti jamur Saccharomyces cerevisiae yang ada pada ragi sehingga balonnya nanti akan mengembang, Bu. Ya, terima kasih Aprilia. Silakan kalian mulai percobaannya selama 20 menit ke depan sesuai petunjuk yang ada pada LKPD. Dan jangan lupa sambil mengerjakan LKPD-nya, jika ada kesulitan atau ada sesuatu yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Ingin bertanya lagi, Bu? Ya, ada apa, Aprilia? Bagaimana, Bu,
sudah habis untuk melakukan percobaan, silakan setiap kelompok mempresentasikan hasil AKP-nya di depan kelas. Silakan kelompok 1. Coba perhatikan untuk aktivitas 2 yang mengisi peta konsep. Silakan kalian gambarkan di papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban telah kami jawab. Pertanyaan pertama, rumusan masalah apa yang akan Anda buktikan dengan percobaan tersebut? Jadi, rumusan masalahnya yang pertama, apa yang akan terjadi jika ragi dan gula dicampurkan? Kemudian yang kedua, bagaimana benih balon dengan campuran ragi dan gula? Kemudian nomor 2, hipotesis apa yang akan dibuktikan melalui percobaan ini? Baiklah, jadi ini adalah kata konsep dari KP. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan anak-anak jika ada yang ingin ditanyakan dari hasil presentasi kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Maka ada balon yang tidak diberi gula, tidak terjadi perubahan. Apakah boleh minta waktunya sebentar Bu? Jawaban boleh. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Niki. Mengapa pada balon yang tidak diberi gula tidak terjadi perubahan? Karena pada balon yang hanya diberi ragi dan air tidak diberi gula. Proses fermentasi tidak akan terjadi karena tidak adanya faktor substrat yakni gula, sehingga tidak ada yang berubah menjadi etanol ataupun karbon dioksida. Oleh karena itu, tidak terjadi perubahan apapun dan balon tidak mengembang. Terima kasih kelompok 1. Ya. Silakan dilanjutkan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil studi kami. Mengapa gula tidak ditambahkan pada kelompok 1? Karena kita yang melakukan percobaan dengan membandingkan 3 faktor. Kemudian, mengapa botol 2 dan botol 3 diisi dengan jumlah gula yang berbeda? Karena kita ingin melakukan percobaan antara botol 2 dan botol 3, sehingga diisi dengan jumlah hasil yang berbeda. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak jika ada yang ingin ditanggapi dari hasil presentasi kelompok yang di depan. Yang ada Bu. Silakan. Terima kasih Bu. Jadi berdasarkan hasil presentasi kalian tadi, jawabannya sudah benar. Di mana kalian telah melakukan percobaan fermentasi alkohol, yaitu reaksi pengubahan glukosa menjadi etil alkohol atau etanol dan karbon dioksida. Sama seperti produk bioteknologi lainnya yang memanfaatkan teknik fermentasi, yaitu gula pada bahan baku atau bahan dasar pembuatan diuraikan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh bakteri atau jamur ataupun mikroorganisme lain sehingga menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil karyanya. Kita beri tepuk tangan untuk dan Ibu akan memberikan hadiah kecil untuk kelompok yang hasil kerjanya paling bagus. Oh ya ampun. Terima kasih Bu. Sama. Untuk kelompok yang belum dapat, jangan berkecil hati, masih banyak kesempatan lainnya. Tetap semangat. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Bertanya Bu. Ya Lina silakan. Saya pernah membuat tempe sendiri di rumah Bu. Tapi hasilnya itu menimbulkan bercak-bercak hitam di permukaan tempenya. Nah, dan rasanya tuh agak pahit. Nah, kenapa bisa seperti itu Bu? Terima kasih atas pertanyaannya Lina. Jadi pada proses pembuatan tempe biasanya ada benang-benang halus yang berwarna putih. Itu dinamakan dengan miselium atau kumpulan dari beberapa nita yang bermanfaat untuk merekatkan biji-biji kedelai sehingga teksturnya menjadi padat dan menyatu. Nah, tapi biasanya ada bercak hitam pada tempe-tempe tersebut. Bercak-bercak hitam itu sebenarnya normal, wajar-wajar saja. Namun kalau bercaknya hampir menutupi keseluruhan tempe, itu biasanya mengindikasikan adanya kesalahan dalam proses pembuatan. Terlalu lama masa inkubasi atau pembuatan yang kurang higienis dan kedelai yang digunakan kurang baik dan layak sehingga menyebabkan tempe biasanya banyak bercak hitam
dan rasanya agak pahit. Jelas, Lina? Jelas, Bu. Terima kasih. Setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu dan melakukan percobaan, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan kita. Jadi, kita sudah belajar pengertian bioteknologi dan bioteknologi konvensional. Bioteknologi adalah pemanfaatan organisme untuk menghasilkan produk atau jasa sehingga dapat bermanfaat bagi manusia. Dan bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur. Enzim yang dihasilkan mikroorganisme dan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Terus contoh bioteknologi konvensional yaitu kecap, yogurt, nata de coco, tempe, dan masih banyak lagi. Benar sekali, terima kasih Nisa. Ada yang ingin menyimpulkan lagi? Saya ya, kita juga melakukan percobaan mengenai fermentasi alkohol. Untuk perubahan senyawa glukosa yang ada pada gula menjadi senyawa etanol dan karbon dioksida. Dengan bantuan mikroorganisme seperti jamur, Saccharomyces cerevisiae yang ada pada daging. Hal ini dapat dibuktikan dari yang mengembang. Betul, terima kasih. Satu orang lagi yang ingin menyampaikan? Ibu, Ya, Amelia. ada pun faktor yang mempengaruhi fermentasi yaitu substrat, suhu, pH atau keasaman, udara atau oksigen dan lain-lain, Bu. Ya, benar Amelia, terima kasih. Jadi, setelah melakukan percobaan, secara langsung kalian sudah mengetahui prinsip dasar pembuatan produk bioteknologi yaitu menggunakan fermentasi. Kalian tadi sudah melakukan percobaan fermentasi alkohol yaitu pengubahan senyawa glukosa menjadi etil alkohol atau etanol dan dihasilkan karbon dioksida dengan bantuan mikroorganisme seperti jamur, Saccharomyces cerevisiae yang ada pada ragi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti substrat, pH, udara, suhu, dan lain-lain. Serta konsep bioteknologi adalah yaitu menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa, misalnya jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Contoh produknya yaitu nata de coco, kecap, yogurt, keju, tempe, dan lain-lain. Nah, karena waktu pelajaran kita hampir habis, untuk pertemuan berikutnya silakan catat tugas di rumah, yaitu membuat video salah satu produk bioteknologi konvensional secara berkelompok. Durasinya maksimal 15 menit dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik, Bu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai bioteknologi modern, prinsipnya serta contohnya. Baiklah anak-anak, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan alhamdulillah. Silakan kelas memimpin. Ya, baiklah teman-teman, untuk menutup pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan